Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Selamat pagi sahabat. Di kesempatan kali ini kita coba akan tayangkan ya sebuah video jawaban atas pertanyaan netizen dari channel Benteng Umat, yang mana netizen tersebut banyak sekali yang bertanya tentang siapakah sosok sebenarnya dari istri Miftah Kul, yaitu yang bernama Elma siapa gitu, lupa aku. Nah, di situ Benteng Umat menjawab dan memberikan gambaran tentang siapa sebenarnya sosok dari istri Miftah Kul tersebut. Apakah dia itu seorang muslimah atau seorang Kristiani begitu, ketika di dalam postingan YouTube-nya itu jelas-jelas di channel Miftah Kul ditayangkan di situ, terpampang di situ di dalam topik pembahasan muslimah tidak wajib memakai jilbab. Di situ memang istri dari Miftah Kul ini tidak memakai jilbab begitu. Dan ada juga di postingan di YouTube istrinya itu memposting anaknya atau dirinya sendiri itu menggambarkan pemandangan di sebuah gereja yang ikut merayakan perayaan di gereja begitu, bernyanyi-nyanyi begitu. Nah, oke sahabat, sebelum kita komentari lebih lanjut, mari kita simak video dari Benteng Umat ini. Mari kita dukung ya channel Benteng Umat dengan dukungan like, juga subscribe dan juga share, dan juga untuk semua channel-channel muslim, channel kristolog, agar semakin berkembang dan semakin semangat di dalam menyajikan konten-konten yang bertujuan untuk meng-counter attack, menjawab semua fitnah, tuduhan dan asumsi yang ditujukan kepada umat Islam, dan dalam rangka untuk membentengi akidah umat dari segala bentuk pendangkalan akidah yang sangat gencar dilakukan oleh para misionaris atau kaum sebelah. Oke sahabat, untuk selengkapnya mari kita simak dulu video dari Benteng Umat. Apakah istri Pak Miftah Kul adalah seorang muslimah atau seorang Kristiani ya? Demikian. Kenapa banyak pertanyaannya? Banyak pertanyaan, puluhan bahkan ratusan. Bahkan ada yang sudah membuat semacam tudingan ya, yang mungkin belum dapat di-proof ya, belum dapat dibuktikan. Pembuktian bahwa beliau pernah menayangkan perayaan Natal itu bukan berarti beliau seorang Kristiani ya. Jadi pertanyaannya lah, apakah istri Pak Ustadz Miftah Kul ini gitu adalah seorang muslimah atau seorang Kristiani gitu ya. Jadi viewers bisa membuat semacam investigasi ya. Ini coba kalau saya mengatakan bahwa beliau ini masih muslimah, yang dapat dibuat semacam track recordnya baik melalui Facebook beliau ataupun Instagram beliau ataupun melalui yang lainnya. Ini saya coba ya, silakan viewers mengetikkan. Beliau mengatakan, ini istri saya tercinta, bernama siapa Bu? Misalkan nama saya Elma Saskia. Kalau kita ketik Elma Saskia nih, ini ketikkan, mohon maaf ya, ketik nih Elma Saskia, di terakhir gambar itu ada ini ya, ini ada sebuah pengantar skripsi beliau gitu ya, waktu dia masih kuliah di mana, Unimed. Ini maaf ya Pak Ustadz, ini kan sifatnya publik ya, ini kan Google, saya nggak pakai Facebook atau pakai Instagram nggak ya. Saya juga tahu peraturan undang-undang IT ya, oke. Kalau kita buka di Google ini, ketik di Google aja, ini banyak, ada Facebook beliau, ada gambar macam-macam, termasuk catatan beliau yang di-upload gitu, entah oleh Unimed, oleh beliau sendiri ya, tentang pengantar. Kan dalam pengantar skripsi tadi ya, terima kasih kepada bapak saya, saudara saya, suami saya ya, dia. Terima kasih kepada dosen saya, pembimbing saya, kan demikian ya. Kalau kita klik ini, ketemu ini saudara-saudara. Nih. Ini dari Elma Saskia, oke, 2018. Jadi beliau ini kuliah di Unimed PGSD dari 2014 sampai 2018. Ini publik ya, oke. NIM-nya ini, oke. Kunci di sini ya. Berterima kasih kepada suami saya. Mana ya? Sorry. Nah ini ya. 13. Terima teristimewa untuk suamiku tercinta, Al-Ustadz Miftahul Khair Evan ya. Al-Ustadz Miftahul Khair Evan, nama lain, nama asli gitu ya, daripada Ustadz Miftah Kul, SHIMA, bener ya, yang telah menemani zahir dan batin dan juga ketulusan doa dan yang mengalir
dalam setiap gerakan langkah selama menyusun skripsi ini. Berarti apa? Dia seorang istri daripada Ustadz Miftahul Khair Evan yang adalah Ustadz Miftahul ya. Nah, di sini ibunda mertua Fatimatu Zahrah yang telah memberikan pengertian, motivasi dan kekuatan bagi penulis selama menyusun skripsi ini. Berarti apa? Ini adalah orang tua daripada Pak Ustadz Miftahul Khair, yaitu Fatimatu Zahra. Berarti apa? Di sini Pak Ustadz Miftahul Khair seorang yang yatim. Dia tidak mungkin ayahnya sudah wafat ya. Ya, kita doakan aja mudah-mudahan ya selamatnya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi'fu anhu. Dan kita selalu berprasangka beliau seorang muslim ya. Oke. Ada yang bilang ustadznya abal-abal apa terserah. Tapi yang jelas dia dari segi nama ya. Pak Ustadz ini suami beliau. Ini Fatimatu Zahra adalah mertuanya atau ibu daripada Pak Ustadz Miftahul Khair, yang dari namanya saja, analisis nama, dia seorang muslimah ya. Oke. Yang telah memberikan pengertian, motivasi, kekuatan bagi penulis selama penyusunan skripsi ini. Nah, ini yang nomor 15 ya. Terkhusus untuk saudara-saudaraku yang tercinta. Nah, dari segi nama cepat membuat analisis. Kan diantara ciri khas muslimah atau muslim atau muslimah itu dari segi nama. Dalam hadis ada kan ya hakul waladi ala walidihi, kewajiban orang tua kepada anak diantara pertama memberi nama yang baik. Nama yang baik itu apa ya? Nama yang sesuai dengan Islam kan, misalkan Abdurrahman nggak boleh namanya itu yang jelek-jelek, misalkan Fir'aun nggak boleh kan gitu. Apalagi memberikan pelajaran akhlak, adab, Quran gitu. Tidak memberikan nafkah kecuali yang halal. Apalagi mengajari memanah, berkuda kan gitu. Lalu terakhir menikahkan. Dalam hadis ada ya. Jadi nama itu ciri khas. Di samping tadi bagi muslimah ya, tambahannya lagi ada. Maka perintahkanlah kepada anak-anak perempuanmu, kepada istri kamu, dan kepada wanita perempuan muslimin kan ya, yang beriman kan, untuk menggunakan jilbabnya sampai dada. Jadi apa? Jilbab itu merupakan identitas supaya dapat dibedakan apakah dia seorang muslim atau bukan, apakah dia budak atau bukan. Demikian ya Pak Ustadz. Di sini ada nama yang bagus ya, saudara, terkhusus untuk saudara-saudaraku yang tercinta. Deli Fitrianti, namanya Fitri jelas ya, nama muslim ya saudara dia. Maya Lestari, oke, masih umum. Doni Ridho Yukiandi, nama-nama Ridho ini jelas Islam. Kemudian Dira Pratewi yang telah banyak membantu penulis seterusnya. Dan ini sahabat-sahabat dia kan, sahabatnya masih muslim di 2000 kapan? Di 2018. Jadi pada saat 2018 beliau sudah dan masih menggunakan jilbab. Beliau ini menikah pada saat beliau masih kuliah gitu ya. Jadi beliau masih kuliah pakai jilbab, menikah dengan Pak Ustadz pakai jilbab. Nah, setelah 2018 inilah terjadi turning point. Jadi kasus ini terjadi di 2018, beliau melepaskan jilbabnya. Karena dia guru SD kan, mungkin sekolah di sekolah dasar yang kebanyakan saya lihat nama sekolahnya di Medan yaitu Chinese ya. Mungkin 100% Chinese dan Kristen. Perayaan yang diadakan nggak ada perayaan Maulid Nabi, yang ada itu perayaan tentang tahun baru Cina ya. Imlek ya. Yang ada tuh perayaan Imlek dan Natal. Jadi mereka itu hanya merayakan sekolah itu Natal dan Imlek. Memang sekolahnya hebat. Sekolah Chinese tentu ya bergaji besar ya. Dan beliau mungkin karena tuntutan kerjanya di sana kan kebanyakan anaknya anak Kristen Cina gitu. Tempat kerja pun banyak kan orang-orang Kristen, tapi juga banyak orang Batak, juga banyak suku Batak banyak ya. Dan Kristen gitu. Mungkin karena tuntutan kerja beliau tidak pakai jilbab. By the way ya, ngomong-ngomong ya, saya sudah masuk ke dalam Facebook ataupun YouTube-nya sekolah beliau ya. Sekolahnya adalah Yayasan Pendidikan C gitu ya, Medan. Saya klik di sana, ada mereka sedang membuat video tentang merayakan hari apa gitu. Ada 3 orang yang pakai jilbab. Kemudian sekolah itu pun sering ya kalau ada gurunya ulang tahun mengadakan ulang tahun dan divideokan dalam YouTube sekolah itu. Dan ada 3 orang atau 2 orang yang pakai jilbab. Sebenarnya jadi saya berpikir bahwa dia ini berjilbabkan tuntutan sekolah bisa, tapi persentasenya masih 80%. Kenapa? Ada fakta karyawan atau guru di sekolah tersebut gitu, yang meskipun semuanya Chinese dan meskipun semuanya itu Kristen,
yang dirayakan hanya 2 acara. Pertama hari tahun baru Chinese gitu ya, 2 lagi Natal gitu ya. Masih ada 1-2 orang yang pakai jilbab. Artinya apa? Di sana berarti masih dibolehkan pakai jilbab. Jadi kenapa beliau pakai jilbab? Nah di sini walau alam bisa Pak. Ya, apakah beliau ini ingin memberikan gambaran bahwa udahlah back to Nusantara misalkan. Kalau back to Nusantara ya kembali, kalau contohnya Ibu Nuriyah Gus Dur ya harus pakai Gus Dur dong, pakai minimal pakai tudung kepala ya, pakai tudung kepala. Yang tidak tahu rapat itu berarti Nusantara demikian. Tapi kalau tidak sama sekali itu berarti bukan Nusantara dan juga bukan Kristiani ya, karena dalam Kristen juga Korintus ya, Korintus 1 gitu ya. Perempuan harus pakai jilbab atau digundul, atau kalau nggak mau digundul jadi jilbab. Jadi nggak ada lagi istilah pakai tudung, gundul. Kalau nggak tudung, kalau nggak gundul malu gitu, ya gundul gitu, udah nggak ada lagi istilah gundul, tudung, gundul, nggak ada lagi pilihan. Nah kalau yang Yahudi ya berarti hijab full, Yahudi hijab full ya, Yahudi ortodok ya. Islam ya tadi perintah ya. Saya barusan menemukan video dari Pak Ustadz Adi Dayat. Dia mengatakan bahwa katakanlah kepada anak-anakmu perempuan, istri-istrimu dan perempuan muslimin itu sebuah perintah katanya. Untuk mengeluarkan jilbab itu perintah. Ada perintah seperti begini misalnya, tolong Anda ke bawah ambilkan air minum. Lihat siapa yang nyuruh kan Allah ya. Hai Nabi, itu kan perintah Allah kan. Allah memerintahkan kepada Nabi, katakanlah, sampaikanlah instruksi mungkin gitu ya, kepada anak-anak perempuan kamu, istri-istri kamu dan perempuan-perempuan muslim. Itu perintah. Sama juga seorang manajer di atas, tolong sampaikan kepada yang di bawah untuk bekerja dengan rapi. Kata-kata tolong saja. Kalau dari bos bicara kepada manajernya dan si manajer harus ngomong kepada anak buah dia, itu perintah. Silakan dicek kayak di perintah dari Pak Adi Hidayat. Jadi jangan terlalu ke tekstual. Ya, bahkan kata-kata minta tolong pun kan, minta tolong kan berarti bukan perintah ya. Ya, tolong Pak manajer beritahu anak buah Anda untuk kita kerja lebih keras karena kita mungkin targetnya tidak tercapai di bulan ini misalkan. Kata-kata minta tolong saja itu bisa berupa perintah yang keras loh. Ya, apalagi Pak Harto misalkan, tolong amankan, itu bahaya, hati-hati bro. Tolong amankan tanda kutip. Sekarang demikian saja ya Pak Ustadz Miftahul. Saya coba untuk mengklarifikasi daripada suara-suara sumbang ya, agar tidak ada terjadi fitnah ya. Oke, itulah tadi sahabat-sahabat sekalian tentang siapakah sebenarnya dari istri Miftahul ini, yang jelas-jelas di situ tidak memakai jilbab, padahal di dalam Al-Quran sendiri Allah telah memerintahkan untuk muslimah untuk memakai jilbab. Bahkan seandainya pun kita mengkomparasikan dengan Bible, itu di dalam Korintus juga ada ayat Bible yang menyuruh atau memerintahkan bahwasanya untuk wanita di dalam Kristen itu juga harus memakai tudung begitu. Berpulang kepada netizen dapat menyimpulkan sendiri siapakah sebenarnya dari istri Miftahul ini, apakah dia itu memang masih benar-benar muslim ataukah non muslim begitu. Terbukti di sini yang dulu pernah berjilbab ini kenapa justru malah sekarang melepas jilbabnya begitu. Dan ini pelajaran berharga untuk Miftahul yang justru di situ kenapa di dalam channel YouTube-nya itu mengulas atau membahas tentang tidak ada kewajiban bagi muslimah untuk berjilbab itu, padahal itu sebenarnya adalah sebuah penyelewengan dari ayat Al-Quran sendiri. Oke sahabat, sekian dulu mungkin pembahasan video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan silahkan Anda simpulkan sendiri
siapakah sebenarnya istri dari Miftah Kul ini, dan silahkan Anda simpulkan sendiri tentang siapakah Miftah Kul ini yang kenapa justru membuat fatwa yang sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam sendiri. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.